Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ibadah kita sore hari ini ada dua momen penting, dua acara yang besar yang kita akan rayakan pada hari ini. Semua. Yaitu yang pertama, hari ulang tahun KWPR yang ke-52 tahun dan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 tahun. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ternyata 52 tahun yang lalu, torang pe oma dengan opa, so dirikan ini rukun. Dorang so bentuk ini rukun. Dorang suka ini warga Pakasaan Rembokan yang ada di rantau, supaya torang boleh maleo-leosan. Baku-baku bae, boleh baku dapa, kumpul-kumpul. Tapi kali ini torang tidak bisa kumpul, hanya boleh baku dapa lewat virtual. Puji Tuhan masih boleh baku dapa. Dan kita generasi yang ada sekarang, ada satu kewajiban. Kewajiban kita untuk melanjutkan KWPR ini. Untuk melestarikan KWPR ini. Untuk kita berkarya untuk KWPR ini sehingga boleh menjadi berkat bagi orang Rembokan dan bagi masyarakat luas. Nah, selanjutnya hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kemerdekaan ini sudah diperjuangkan dan diraih dengan harga yang mahal, harga yang tak ternilai. Darah dan air mata, jiwa dan raga sudah dikorbankan oleh para pejuang bangsa kita. Sehingga kita boleh meraih kemerdekaan ini. Dan tentu saja orang semua bangga, orang terlahir di tanah Indonesia. Orang bangga, orang boleh hidup, berkarya, beranak cucu di negara Indonesia yang adil, yang makmur, yang nyaman. Orang boleh rasakan. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara, ibadah di sore hari ini penyelenggara adalah dari keluarga besar Tasik, keluarga besar Paat, dan keluarga besar Montolalu. Dan saya akan bacakan susunan acara yang akan kita lalui bersama di sore hari ini. Yang pertama, ucapan selamat datang yang akan dibawakan oleh Bapak Alfred Paat dari Jakarta. Yang kedua, ibadah akan dituntun oleh worship leader, Ibu Pendeta Sandra Doodo Polii, Sarjana Teologi, Rumpun Keluarga Tasik dari Bekasi. Selanjutnya, doa pembukaan dan takbisan oleh Pendeta Vence Montolalu MTH dari Rembokan. Selanjutnya puji-pujian yang akan diisi juga dengan kesaksian oleh Ibu Selvi Taidi Montolalu SPDK dari Poso, Sulawesi Tengah. Selanjutnya firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Vence Montolalu MTH. Doa syafaat yang pertama oleh Ibu Angel Paat dari Jakarta. Yang kedua, Ibu Rinalia Pangkei dari Rumpun Keluarga Paat Tasik dari Bekasi. Dan yang ketiga, oleh Ibu Feby Yuniar Montolalu SE dari Bekasi. Dan yang terakhir oleh Pendeta Ilko Doodo Sarjana Teologi dari Bekasi. Selanjutnya doa penutup dan berkat oleh Pendeta Vence Montolalu MTH. Acara yang ketiga yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama oleh Ketua Umum KWPR, Laksamana Madya TNI Purnawirawan, Dr. Desi Albert Mamahit MSc. Dan sambutan yang kedua mewakili penyelenggara ibadah akan disampaikan oleh Ibu Tresia Retor Montolalu SPD MTH. Acara yang keempat yaitu ucapan terima kasih yang akan dibawakan oleh Ibu Meita A. Pangkei, Rumpun Keluarga Paat Tasik dari Bekasi. Dan yang terakhir, doa syukur yang akan dibawakan oleh Ibu Nita Pakel Mamusung dari Rumpun Keluarga Tasik, Bekasi. Bapak, Ibu, saudara-saudara, demikianlah susunan acara yang akan kita ikuti bersama saat ini. Dan sebelum kita masuk dalam acara pertama yaitu ucapan selamat datang, saya mengajak kita semua untuk menyanyi Hari Merdeka oleh WL. Worship leader. Shalom, selamat pagi, selamat sore semua. Mungkin yang di Manado, di Rembokan sudah mulai masuk malam.
Dan di acara berbahagia ini, hari yang berbahagia ini, sebelum kita masuk dalam ibadah, kita nyanyikan lagu nasional, yaitu Hari Merdeka. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di ruangan masing-masing, tolong nanti ikuti nyanyian ini, kata-katanya sudah ada di screen. "17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia membela negara kita." Sekali lagi, 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia membela negara kita. Kita masuk di dalam acara yang pertama, yaitu ucapan selamat datang yang akan disampaikan oleh Bapak Alfred Spaat. Disilakan. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudara, dan adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas berkat dan karunia yang sempurna di dalam kehidupan kita. Dengan penuh sukacita dan rasa syukur, kami menyambut kehadiran daripada Bapak, Ibu, serta rekan-rekan sekalian di sore hari yang indah ini, dari manapun kita berada. Pada kesempatan yang baik ini, kami mengucapkan selamat datang, selamat bergabung dan dalam ibadah rutin kerukunan warga Pakasaan Remboken yang diadakan secara daring melalui aplikasi Zoom dan juga disiarkan langsung dari kanal YouTube KWPR Channel. Walaupun kita hanya beribadah lewat secara daring, namun puji Tuhan, persaudaraan kita masih tetap bisa erat dengan semua kita orang Remboken yang mungkin berada jauh di kota yang berbeda maupun di negara yang berbeda. Ibadah kita hari ini diadakan dalam rangka Hari Ulang Tahun KWPR ke-52 dan juga sekaligus kita merayakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan yang ke-76 negara kita Republik Indonesia. Dalam semangat kebersamaan, ibadah ini diselenggarakan oleh 3 keluarga besar, yaitu keluarga besar Paat, keluarga besar Montolalu, dan keluarga besar Tasik. Ibadah ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Vence Montolalu sebagai pelayan firman. Melalui ibadah ini, kita diajak untuk menghayati tema Merdeka dalam Kristus. Kiranya kesetiaan beribadah kita merupakan ungkapan syukur nyata melalui kehidupan persekutuan yang membawa berkat bagi kita dan sesama. Sebagai akhir kata, sekali lagi kami ucapkan selamat datang, selamat beribadah untuk rekan-rekan KWPR dimanapun berada.
Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih. Selamat melayani. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Alfred Faat yang sudah menyampaikan ucapan selamat datang. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mari saat ini kita mau siapkan hati kita, pikiran kita, dan jiwa kita untuk kita mau memuji menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan lewat ibadah. Kita masuk dalam acara yang kedua, yaitu ibadah, akan dituntun oleh worship leader, Ibu Pendeta Sandra Doodo Polii, Sarjana Teologi. Silakan. Baik. Shalom. Shalom Pak Wariwaya dimanapun berada. Saat ini kita akan masuk dalam ibadah syukur HUT KWPR dan HUT Kemerdekaan RI. Dan marilah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dimanapun engkau berada saat ini, dengan hati yang terbuka kita memasuk dalam ibadah, biar pimpinan Roh Kudus akan menguatkan kita dan ibadah ini untuk hormat bagi nama Tuhan. Untuk membuka ibadah ini kita akan nyanyikan pujian Mulia Sembah Raja Mulia dan apa yang seterusnya. Mulia Sembah Raja Mulia bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Oh mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk senap umatnya. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi dari awal. Mulia Sembah Raja Mulia. Mulia Sembah Raja Mulia bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Mulia, katakan, agung kerajaannya, dari surga datang untuk senap umatnya. Dipuji, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Oh mulia Sembah Raja Mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dipuji, ditinggikan, mari angkat tanganmu. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Oh, mulia Sembah Raja Mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati, dibangkitkan. Dia telah mati, dibangkitkan jadi
Raja. Saya persilakan kepada hamba Tuhan Bapak Pendeta Vince Montolalu untuk menyampaikan doa pembukaan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang bersyukur saat sore hari ini, saat yang berbahagia, bersuka cita, sekalipun kami hanya tergabung melalui Zoom meeting ini, namun kami percaya kasih Tuhan sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami siapkan hati hidup kami untuk masuk di dalam ibadah syukur berkaitan dengan hari ulang tahun kerukunan warga Pakasan Remboken yang ke-52 dan hari ulang tahun negara kami Republik Indonesia yang ke-76. Kiranya kemurahan kebaikan Tuhan boleh dinyatakan di dalam kehidupan kami bersama. Kami satukan hati iman kami, bersyukur oleh karena kemurahan kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Sore hari ini Bapa, kami mau tabiskan ibadah ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, amin. Puji Tuhan. Tema ulang tahun KWPR dan kemerdekaan RI tahun ini adalah Merdeka dalam Kristus. Oleh sebab itu kita akan nyanyikan pujian ini, pujian yang sukacita. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang, haleluya, haleluya. Dia bangkit, haleluya. Dia hidup, haleluya. Dia naik, Roh Kudus, haleluya, haleluya. Dia bangkit, haleluya. Dia hidup, haleluya. Dia naik, Roh Kudus. Kita nyanyikan pujian yang lain. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan. Kasih setia Tuhan, tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik dari selamanya, dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik buat kita. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Selvi Montolalu yang akan menyampaikan kesaksian. Mari kita menyaksikannya. Tuhan Yesus memberkati.
Ya, shalom. Puji Tuhan, selamat baku dapat semua warga KWPR dimanapun kita berada. Senang kita boleh bertemu kembali walaupun hanya media ini. Dan untuk pertama kalinya kami bergabung di KWPR, kami boleh melihat keluarga-keluarga besar yang ada. Dan sebelumnya saya ingin memperkenalkan, nama saya Selvi Montolalu, anak dari keluarga Montolalu Mamahit, asli Remboken. Suami saya Fredrik Taidi, asal dari Sangir Talaut. Kami memiliki 3 orang anak dan 2 orang cucu. Saat ini kami berdomisili di Poso, kurang lebih 32 tahun. Dan bagi warga KWPR yang akan lewat Poso, dengan senang hati kami menunggu kehadirannya. Ya, pada kesempatan ini saya rindu untuk menyaksikan betapa pengalaman-pengalaman hidup kami di dalam kami mengikuti Tuhan. Tidak mudah memang untuk mengaku sebagai orang Kristen. Kadang kita hanya mengaku, oh kita bangga jadi orang Kristen. Tetapi kalau kita mengalami seperti apa yang saya alami, belum tentu kita sanggup untuk mengatakan kita ini orang Kristen. Oleh sebab itu, kesaksian ini begitu membekas di dalam kehidupan saya. Memang kejadian ini sudah agak lama dari tahun 98, tetapi karena begitu membekasnya dan begitu mencekamnya sampai itu menjadi satu kenangan yang begitu indah. Bagaimana ketika kita mau hidup ke Tuhan? Pada tahun 98 yang lalu, daerah kami pernah mengalami konflik antar golongan, dan awal mulanya itu anak-anak muda lagi minum minuman keras dan mabuk-mabukan. Ketika mereka berkelahi, yang satunya lari di masjid. Mereka lari di masjid dan dia berkata, dia lari sambil dia membunyikan tiang listrik, dia berkata, saya akan dibunuh orang Kristen. Maka pada saat itu terkumpullah massa yang ada di sekitar masjid dengan keluar dengan membawa barang-barang tajam, bawa golok. Waktu itu malam hari. Pada besok hari mungkin sudah didomplengi oleh unsur-unsur yang lain, maka massa-massa dari luar daerah mulai berdatangan. Maka terjadilah kerusuhan di Poso pada tahun 98. Dan begitu sangat-sangat mengerikan, di mana yang lalu kami hanya melihat sekedar di televisi atau kami melihat hanya sekedar gambaran di film, tetapi ini jelas dengan mata kepala sendiri kami melihat pembantaian, pembunuhan terjadi di mana-mana. Rumah-rumah orang Kristen itu dibakar. Bom sana-sini, senjata-senjata rakitan itu ada di sekitar kami. Memang secara populasi Kabupaten Poso ini kalau penduduk aslinya itu beragama Kristen 80%. Tetapi kalau di kota itu sebaliknya. Kami kebetulan tinggal di kota, jadi kami yang merasakan memang dampak langsung kejadian tersebut. Sampai-sampai pada waktu itu orang untuk mengaku Kristen saja jadi takut. Yang orang pakai kalung salib semua dibuka. Rumah-rumah orang Kristen itu digambar akan ini huruf-huruf Arab dengan ditaruh huruf Arab supaya apa? Supaya mereka tenang boleh hidup. Karena apa? Rumah mereka akan dibakar. Rumah-rumah orang Kristen akan dibakar. Sebelum rumahnya dibakar itu dijarah dulu, barang-barang dikeluarin semua, barang-barang dikosongkan baru dibakar. Ketika mau dibakar itu, syukur-syukur kalau orang yang di dalam situ mau bertahan, pasti dia akan mati. Jadi antara dua, mau lari atau mau mati. Mau biarkan rumah terbakar atau mau mati. Tetapi itulah kebaikan-kebaikan Tuhan. Di saat-saat seperti itu, kepada siapa saya harus minta tolong? Kakak-kakak saya, kakak dua saya pada waktu itu sudah akan meninggalkan kami. Kami memang tidak bisa keluar dari Poso karena kebetulan saya PNS, suami saya polisi. Jadi kami tetap bertahan. Pada waktu itu kami mengungsi di Polres. Yang kami mengungsi di Polres, orang-orang semua pada lari di Polres. Kami melihat itu, kebetulan di Polres itu belakang rumah kami Kuala. Sungai Kuala, dia muara. Jadi mayat-mayat yang dihanyurkan dari atas itu semua lewat di Kuala. Dan kami melihat dengan mata kepala sendiri itu mayat-mayat sampai orang Poso pada saat itu ngeri mau makan ikan. Karena apa? Ikan-ikan sudah makan bangkai manusia. Kepada siapa kami harus minta tolong selain kepada Tuhan? Pertolongan kami hanya berasal dari Tuhan. Kami tidak punya siapa-siapa di Poso, keluarga tidak ada. Hanya kami punya teman-teman kantor. Teman-teman kantor itu pun dari elemen-elemen yang berbeda, komunitas yang berbeda. Kami hanya punya Tuhan yang senantiasa melindungi kami. Kami punya teman-teman jemaat, ya dengan teman-teman jemaat yang ada, makanya kami senantiasa bersatu hati untuk berdoa kepada Tuhan. Hubungan kami makin dekat dengan teman-teman seiman.
Ya, tetapi kami mengingat firman Tuhan berkata, justru di dalam kelemahan kuasa Tuhan itu menjadi sempurna. Jadi ketika kita mau mengiring Tuhan, mari kita bukan cuma mengiring kata-kata, oh kita orang Kristen, tetapi benar-benar kita mau mengiring Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Karena Tuhan katakan, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Pada saat itu banyak orang-orang Kristen meninggalkan Poso, pindah berdomisili di tempat lain. Banyak orang-orang Kristen yang pindah keyakinan. Mereka bangga dengan keyakinan mereka yang baru karena mereka pikir itu akan hidup aman. Orang-orang Kristen yang pakai salib itu dibuka, banyak perempuan-perempuan itu bercadar. Sampai mereka pikir kalau toh orang hidup begini, kadang-kadang orang bilang, bisakah kamu mau bertahan seperti ini? Kita mau ke kantor tidak bisa, kita mau ke gereja harus pakai pengawalan. Orang-orang yang dari kampung yang akan turun menerima gaji harus pakai pengawalan. Bayangkan pada saat itu tahun 98. Tetapi Tuhan itu sungguh baik di dalam kehidupan kami. Saya masih teringat satu kali Mami dan Papi kebetulan ada di sana. Dan memang kerusuhan itu dia tidak, sampai sekarang pun masih ada, tapi tinggal gejolak-gejolak kecil itu pun di hutan-hutan sana. Paling kita tahu lewat televisi. Tetapi pada saat itu, waktu itu Mami dan Papi ada di rumah, datang di rumah. Nah, Mami yang lihat sendiri itu di belakang rumah itu, orang-orang pada naik perahu itu pakai pakaian putih dengan membawa golok, sudah mendekati rumah kami. Langsung Mami berteriak di belakang rumah, Papi, masih ada Papi. Papi. Mami dan Papi berdoa di bawah pohon bambu. Di bawah pohon bambu Mami dan Papi berdoa. Berdoa langsung Mami bilang, ayo kita lari. Lari mau kemana? Di sana ada musuh, di sana ada musuh. Kita lari di gunung kuburan. Kuburan, di bawah kuburan itu ada pohon bambu. Jadi kita hanya berdoa di bawah pohon bambu sambil kita membaca kitab Mazmur. Tuhanlah sumber pertolongan kami, Tuhan perlindungan kami baca kitab Mazmur. Sambil kita membaca firman, kami melihat itu rombongan orang datang untuk membakar rumah-rumah kami. 3 rumah dekat rumah kami itu sudah dibakar. Mami langsung berteriak, Tuhan. Kita bilang, pasti Mami, Tuhan tolong. Tidak usah Mami tenang. Yang penting firman Tuhan katakan, kuasai dirimu, jadilah tenang supaya kita berdoa. Kalau kita berdoa, kita tidak tenang, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Tetapi kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh hati, kita mendapat ketenangan, pasti Tuhan tolong. Ya, puji Tuhan, pada waktu itu kita melewati apa yang dikatakan itu, bencana itu. Tetapi kalau saya mau saksikan betapa besar kasih kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang kurang lebih dari tahun 98 sampai tahun ini, kurang lebih berapa tahun ya? 12 tahun 98 sampai sekarang pun masih ada. Tetapi pertolongan Tuhan itu tidak pernah terbatas dalam kehidupan kami. Kalau sampai saat ini kami masih ada, kami masih bernapas, semuanya itu hanya karena pertolongan Tuhan. Pernah satu kali Natal tahun, bukan Natal ya, tahun baru, kami hanya makan dengan Mami hanya makan ikan garam. Orang lain makan dengan sukacita, dengan kebersamaan bersama keluarga. Kami makan ikan garam karena apa? Biar kita orang mau belanja tidak bisa keluar rumah. Jadi apa yang ada di dalam rumah itu, kebetulan kami buka lemari ada ikan garam, itu yang kami makan. Tetapi kami makan dengan penuh sukacita penuh karena apa? Kami makan dengan puji Tuhan karena apa? Kami masih hidup. Orang yang lain solari, orang lain tidak ada apa-apa. Kita masih bisa makan, saya bilang, Mi, kalau orang masih bisa makan, itu puji Tuhan. Kalau orang masih ada apa-apa, itu puji Tuhan. Karena apa? Yang lain solari. Orang masih bisa makan, orang masih aman. Jadi itulah bagaimana pengalaman. Sebetulnya kalau kita mau saksikan begitu banyak hal-hal yang luar biasa yang Tuhan nyatakan, perbuatan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Tetapi saking waktunya hanya 5 menit, jadi saya percaya biarlah firman Tuhan, biarlah kesaksian kami ini dapat memberkati banyak orang. Bagaimana kita mau ikut Tuhan itu, bagaimana kita mau ikut Tuhan, bukan hanya sekedar kita mau ikut Tuhan dengan senang-senang, tetapi ketika kita diuji, apakah kita mampu mengikut Tuhan? Karena memang di saat-saat seperti itu, iman kami dipertaruhkan. Kita harus memiliki iman yang tangguh, iman yang memiliki daya tahan yang luar biasa di dalam Tuhan. Karena kita tidak bisa pergi mana-mana. Hanya dengan pertolongan Tuhan kita bisa mampu untuk hidup tinggal menetap di kota Poso. Tetapi itulah kebaikan-kebaikan Tuhan yang kami rasakan di dalam kehidupan kami. Saat ini juga kalau kita melihat, saat ini kita banyak musuh. Kalau yang lalu musuh yang kelihatan, saat ini musuh tidak kelihatan karena dia berupa virus.
Mari kita mau datang kepada Tuhan sungguh-sungguh, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Tetapi kami percaya Tuhan yang akan memberikan kita kemampuan untuk kita menjalani apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan. Yang penting kita senantiasa berharap dan bersandar kepada Tuhan. Maka di dalam Korintus 2 ayat 9, apa yang tidak pernah kita lihat dengan mata, apa yang tidak pernah kita dengar dengan telinga kami, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati, itu yang Tuhan akan sediakan bagi orang-orang yang mengasihinya. Terima kasih, inilah kesaksian saya. Biarlah kesaksian ini dapat memberkati kita sekalian dan dapat memberikan motivasi dalam kita menyembah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Pakatuan Pakalawiran, merdeka. Merdeka. Puji Tuhan. Kesaksian yang luar biasa. Kesimpulan dari kesaksian Ibu Selvi adalah bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Dengan demikian kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau Dari berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Sekali lagi dari awal, ku yakin saat kau berfirman. Amin. Ku yakin saat kau berfirman. Ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman Tuhan, ku aman karena kau menjaga. Katakan, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Angkat tanganmu, katakan, bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Kita persilakan Bapak Pendeta. Serahkan kepada Bapak Pendeta Vence Montolalu. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengikuti kebenaran firman Tuhan. Mari sebelumnya kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami satukan hati iman kami. Kami yang terkumpul di dalam Zoom meeting ini, kami percaya
Kami terima kekuatan, kesehatan, perlindungan daripada Engkau. Bahkan hati kami terbuka saat ini untuk mendengarkan, merenungkan kebenaran firman-Mu. Engkau memberkati, mengurapi hamba-Mu, memberkati kami sekalian. Kiranya kasih setia Tuhan selalu nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih, terpuji nama-Mu Bapa. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji akan nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan saat ini berkaitan dengan hari ulang tahun KWPR yang ke-32 dan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76. Saya mengangkat satu tema, yaitu merdeka di dalam Kristus. Ya, tema ini mungkin agak identik dengan hari kemerdekaan kita. Nah, kebenaran firman Tuhan terambil dari Galatia 5 ayat 1. Mari kita boleh membaca bersama-sama dan saya akan bacakan. Galatia 5 ayat 1 dikatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita, dan karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saya sungguh yakin percaya bahwa setiap kita sudah dimerdekakan di dalam Kristus. Kita merdeka oleh karena pengorbanan Kristus di kayu salib. Nah, mari kita akan melihat sesungguhnya arti kemerdekaan yang sejati itu, apakah kita sudah alami atau belum. Kita akan melihat bagian demi bagian, dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi perenungan kita bersama. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, penebusan di dalam Kristus adalah sebuah totalitas yang membebaskan. Namun demikian, perhatikan, walaupun sudah menjadi pengikut Kristus, hal tersebut tidak menjamin bahwa kita sudah mengalami Tuhan. Dan tidak lagi mengalami yang namanya kuk perhambaan. Kita melihat di dalam bagian ini, Galatia 5 ayat 1, ada satu bagian yang luar biasa yang akan kita renungkan bersama-sama. Bagaimana Kristus yang sudah memerdekakan setiap kita, yang sudah mengalami kelahiran baru, setiap saudara dan saya. Tentunya ada banyak hal yang sudah kita alami di dalam Kristus. Namun tidak mengherankan bahwa ada begitu banyak masalah, ada begitu banyak persoalan. Melalui kesempatan ini kita boleh melihat hal apa saja yang dapat membuat kita, saudara dan saya, benar-benar merasakan dan mengalami yang namanya kemerdekaan di dalam Kristus. Bapak, Ibu, Saudara dikasihi Tuhan, perhambaan merupakan realitas yang tidak manusiawi. Secara etimologi, kata perhambaan ini berarti suatu kondisi atau keadaan di mana seseorang menjadi budak. Seseorang yang diperhambakan pastinya akan kehilangan namanya seluruh potensi dan asas dasar hidupnya. Nah, mari kita melihat orang Kristen yang hidup dalam kuk perhambaan dapat dilihat di dalam kitab Wahyu, surat kepada 7 gereja yang merupakan gambaran atau model gereja akhir zaman. Jadi jangan kita berpikir bahwa ketika kita menerima Kristus adalah jaminan kita tidak hidup di dalam yang namanya kuk perhambaan. Masalah beres, masalah selesai. Mari kita melihat. Yang pertama, gereja di Efesus. Pada Wahyu pasal 2 ayat 4 dikatakan meninggalkan kasih mula-mula. Saya meyakini dan percaya, dan sungguh saya mengharapkan bahwa di antara kita tidak ada yang meninggalkan kasih mula-mula. Bapak, Ibu, Saudara diberkati Tuhan. Selanjutnya gereja di Pergamus dan Tiatira di dalam Wahyu 2 ayat 14. Dikatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang menyembah berhala dan yang melakukan perzinahan. Gereja di Sardis adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan namun tidak sempurna. Dan yang terakhir, gereja di Laodikia. Pada Wahyu pasal 3 ayat 15. Firman Tuhan mengecam karena mereka adalah gereja yang suam-suam kuku. Nah, ini sedikit gambaran bagaimana gereja di akhir zaman. Dan saya sungguh berharap Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan bahwa setiap kita
tidak masuk dalam kategori gereja di Efesus, gereja di Pergamus, gereja di Sardis, ataupun gereja di Laodikia. Kita akan bahas secara perlahan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kata merdeka ini berasal dari bahasa Sanskerta, artinya kaya, sejahtera, kuat. Namun di dalam bahasa Indonesia atau Melayu diartikan bebas atau tidak bergantung. Nah, kemerdekaan yang kita harapkan atau kebebasan yang kita harapkan adalah bebas dari rasa takut. Ini yang pertama. Secara manusia, kita menghadapi yang namanya takut akan kenyataan hidup. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan. Tidak saja orang yang sehat, setiap orang ya takut menghadapi yang namanya kenyataan hidup. Pandemi virus corona ini sudah melewati 1 tahun. Dan mungkin banyak kenyataan hidup lain yang kita takut untuk menghadapi. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada di antara orang-orang muda, anak muda khususnya, takut menghadapi yang namanya masa depan. Atau ada di antara kita yang ketakutan akan hal tertentu di masa lalu yang menghantui sampai saat ini. Atau ada hal-hal tertentu yang kita takut. Ada orang fobia terhadap binatang tertentu, terhadap kegelapan, terhadap ketinggian, dan hal-hal lain. Kita perlu dimerdekakan dari hal ini. Nah, firman Tuhan mencatat Bapak Ibu, saya bacakan di dalam Roma pasal 8 ayat 15 dikatakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Merdeka di dalam Kristus yang pertama adalah merdeka atau bebas atas rasa takut. Ini adalah hal yang luar biasa. Dan tidak ada seorang pun yang sanggup melepaskan atau memerdekakan kita dari yang namanya ketakutan. Hanya Kristus yang sanggup. Selanjutnya, ini ada sedikit pelajaran. Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan. Saya ambil dari Keluaran pasal 20 ayat 5. Firman Tuhan mengatakan, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Allah membenci yang namanya penyembahan berhala. Dosa penyembahan berhala yang tidak terselesaikan di masa lalu berakibat kepada keturunannya. Ini namanya dosa nenek moyang. Nah, ada sedikit firman Tuhan yang mungkin saya bacakan ulang. Bilangan 14, 18-20 dikatakan, Tuhan itu panjang sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, perhatikan, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu. Seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Berfirmanlah Tuhan, aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu. Nah, Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan begini. Pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, firman Tuhan sudah mengatakan bahwa ketika mereka makan buah yang terlarang, mereka mati. Akibat daripada dosa, manusia mati. Allah tidak menghilangkan dampak daripada dosa. Tetapi Allah Maha Kasih, Dia mengampuni. Nah, demikian juga, ya, ini sedikit pelajaran bahwa dosa penyembahan berhala, Allah mengampuni. Kita tidak tahu orang-orang tua kita, ya, pendahulu-pendahulu kita, karena kita berasal dari mungkin penyembah-penyembah berhala, ya, orang-orang tua kita, opa oma, ada hal-hal tertentu yang mereka sudah lakukan. Nah, ada kalanya itu berdampak kepada kehidupan kita saat ini. Bagi kita yang ada di dalam Kristus, kita tahu bahwa kita sudah terlepas dari kutuk, kita sudah terbebas dari kutuk. Ini adalah firman Tuhan.
Ya. Galatia 3 ayat 13 dikatakan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi kita dimerdekakan dari kutuk. Namun kita yakin, kita percaya bahwa firman Tuhan ya dan amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sedikit kita renungkan bahwa memang ada orang-orang di sekitar kita yang seakan-akan tidak bisa lepas dari masalahnya. Orang bilang masalah 7 turunan. Kenapa? Karena Galatia 3 ayat 13 mungkin belum menjadi bagian di dalam hidupnya. Di dalam Nehemia 13 ayat 2 bagian B dikatakan, tetapi Allah kami mengubah kutuk itu menjadi berkat. Yang kedua adalah bahwa Kristus memerdekakan kita, membebaskan, melepaskan kita dari berbagai kutuk-kutuk turunan. Selanjutnya, bebas merdeka dari dosa. Yohanes 8 ayat 34 dikatakan, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Kita manusia terbatas adanya. Tidak ada manusia yang sempurna. Setiap kita penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Dan tanpa kita sadari, kadangkala kita berbuat dosa. Firman Tuhan katakan, ketika kita berdosa, maka kita adalah hamba dosa. Namun bersyukur bahwa kasih Tuhan luar biasa. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita tidak diberkati. Kehidupan kita kadangkala penuh dengan masalah. Karena Yesaya 59 ayat 1 dikatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengaran tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Jujur, kita sebagai manusia terbatas. Kadangkala kita berdosa, tapi kita minta ampun. Ketika Tuhan menjamah hati dan hidup kita, maka kita bebas. Berkat-berkat Tuhan mengalir di dalam kehidupan kita. Roma 6 ayat 22 dikatakan, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Luar biasa. Kita mendapatkan hidup kekal, jaminan yang pasti dalam Kristus. Karena kita sudah dimerdekakan dari dosa. Firman Tuhan di dalam Galatia 5 ayat 1 dikatakan, berdirilah teguh. Saya menyelidiki ayat ini dikatakan, teruslah berdiri. Ya, berdiri teguh bukan hanya sekedar berdiri. Kenapa? Karena dikatakan kita harus berdiri teguh, karena ada potensi kita hidup di dalam yang namanya keperhambaan. Inilah bagian saudara dan saya. Bagian Kristus. Dia membebaskan kita dari rasa takut. Dia mengampuni dosa. Namun itu bukan jaminan bahwa kehidupan kita hari-hari ini kita akan bebas. Perhatikan firman Tuhan katakan, berdirilah teguh supaya kita bebas dari yang namanya keperhambaan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yohanes 8 ayat 36 dikatakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Di hari kemerdekaan Republik Indonesia saat ini, secara spiritual, saudara dan saya, kita benar-benar dimerdekakan. Karena Kristus yang memerdekakan kita. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Roma 8 ayat 1 dan 2 dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Haleluya. Ayat ini luar biasa sekali. Yang mengajar kepada saudara dan saya bahwa tidak ada penghukuman di dalam Kristus. Karena segala sesuatu telah diselesaikan di kayu salib. Bapak, Ibu, Saudara yang berkati Tuhan, sore hari ini, biarlah setiap kita boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Janji Tuhan ya dan amin di dalam kehidupan saudara saya. Dan biarlah firman Tuhan yang singkat ini boleh terus memberkati kehidupan saudara dan saya. Pakatuan, pakalawiran, kita waya.
Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kebenaran firman Tuhan menjadi benih, tertanam di dalam hati hidup kami. Itu boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah. Kami semakin kuat di dalam Engkau. Kami sungguh bersyukur atas segala keajaiban karya-Mu, di mana kami dimerdekakan dari berbagai hal. Kami percaya kebebasan yang luar biasa, kemerdekaan yang luar biasa Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami rindu tetap berjalan di dalam Engkau, mengalami pemulihan, mengalami berkat-berkat, mengalami sukacita di dalam Engkau. Terpuji nama-Mu Bapa, bersyukur, kami serahkan segala sesuatu di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada MC. Baik, puji Tuhan. Firman yang luar biasa yang kiranya boleh menjadi berkat buat kita melangkah memasuki tahun-tahun kemerdekaan yang berikutnya dengan mengisi kemerdekaan ini untuk berbuat sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Karena Tuhan sudah memerdekakan kita dan Tuhan mau pakai kita untuk menjadi alatnya. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat hambanya. Dan saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat di mana ada beberapa saudara-saudari yang sudah ditugaskan untuk menyampaikan doa syafaat pada saat ini. Sebelumnya kita akan nyanyikan pujian Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Dari Angel, Bu Rina Lia, Ibu Feby, dan Bapak Pendeta Elko Odo. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu, kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kasih-Mu Tuhan. Katakan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini, di tempat di mana Bapak Ibu Saudara berada. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Curahkanlah, amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang. Sekali lagi dengan iman katakan mujizat terjadi. Mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu terkasih, marilah kita bersatu hati, marilah kita berdoa. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami datang ke hadirat-Mu, mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hingga sore hari ini, Engkau boleh kumpulkan kami bersama-sama dalam ruang Zoom ini untuk bersekutu, beribadah, dan memuji nama-Mu. Hari ini kami mensyukuri dan bersukacita bersama merayakan hari ulang tahun ke-76 negara kami tercinta Republik Indonesia. Kiranya Tuhan berkenan melengkapi sukacita kami dengan curahan berkat dan Roh Kudus-Mu bagi negara kami. Kami berdoa bagi Bapak Presiden dan pemerintah kami, mulai dari pemerintah pusat hingga daerah, serta seluruh perangkat penyelenggara pemerintahan dan keamanan,
TNI, dan Polri, agar mereka dapat menjalankan tugas dan kewajiban mereka dengan sebaik-baiknya dan setulus-tulusnya, dengan hikmat dan kebijaksanaan, serta pencerahan yang bersumber daripadamu. Kami berdoa kiranya Bapa memberikan kemauan yang kuat, tekad yang teguh kepada mereka untuk melaksanakan yang terbaik bagi bangsa kami, meskipun sulit dan menuntut pengorbanan. Saat ini kami juga berdoa bagi seluruh bangsa Indonesia, agar Bapa memberikan kekuatan iman dan pengharapan yang teguh ketika saat ini begitu banyak di sekitar kami para pelaku usaha, masyarakat, dan secara khusus saudara-saudara kami yang sedang menghadapi kesulitan dan pergumulan. Berkatilah seluruh pelaku usaha dengan hikmat, kesabaran, dan semangat, sehingga dapat terus melalui masa-masa sulit ini dengan penuh iman dan pengharapan, agar stabilitas ekonomi yang diharapkan dapat tercapai seturut dengan kehendak dan jalan yang Tuhan perkenankan. Inilah doa kami ya Tuhan, segala ucapan syukur dan segala permohonan yang kami bawa ke hadapan-Mu. Tolong speakernya dibuka, speakernya tolong. Ya Bapa, kami umat-Mu menyadari bahwa kami masih sering berbuat salah, namun Engkau tetap mengasihi kami seperti Bapa yang mengasihi anaknya. Saat ini kami juga mendoakan seluruh tenaga kesehatan dan sukarelawan yang menangani pandemi COVID. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan daripada Engkau ya Bapa. Berkati persediaan obat-obat, vitamin, oksigen di setiap rumah sakit dan di tempat isolasi. Berikan kesembuhan para pasien dan lindungi kami. Ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau sangat baik dan senantiasa melakukan hal-hal baik. Ajarlah kami untuk tetap setia kepadamu dalam masa-masa sulit ini. Biarlah nama Tuhan dimuliakan saat Engkau melengkapi kami untuk melakukan kehendak-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami panjatkan doa ini dan kami berserah serta mengucap syukur. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur untuk apa yang Engkau sudah anugerahkan di dalam kehidupan kami. Saat ini, lewat ibadah syukur KWPR, kami mau berdoa buat pemerintah kami, khususnya yang berada di wilayah Kecamatan Remboken, berkati Tripika Kecamatan Remboken, Bapak Camat, Kapolsek, dan Ramil beserta jajarannya, kiranya takut akan Tuhan ada dalam menjalankan tugas dan pemerintahan yang ada. Berkati tiap desa yang ada di Kecamatan Remboken, mulai dari Desa Leleko, Paslaten, Talikuran, Timu, Sendangan, Kaima, Sinuian, Parepei, Pulutan, Kasuratan, dan Tampusu. Berkati kepala-kepala desa dan perangkat desa, berkati mereka dalam menjalankan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab. Berkati semua saudara, kerabat, dan semua masyarakat yang ada di Remboken, untuk setiap masalah yang dihadapi, kiranya diberikan jalan keluar. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, secara khusus kami berdoa, jika ada di antara saudara-saudara kami yang terdampak pandemi COVID-19, sehingga mereka terbaring sakit di rumah mereka masing-masing, maupun yang dirawat di rumah sakit, bahkan ada yang berduka karena ditinggalkan orang-orang terkasih, kami mohon Tuhan, uluran tangan-Mu yang penuh kasih, menjamah, memberikan kekuatan dan penghiburan kepada mereka. Kami percaya kuasa-Mu sanggup menyembuhkan dan memulihkan dengan sempurna. Dan biarlah Tuhan, kami mau hidup senantiasa mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan, ini doa dan syukur kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Di unmute Pendeta Ilko.
Suaranya masih nggak kedengeran. Mari kita akan berdoa. Ulang tahun KWPR dan pengurus anggota KWPR se-Jabodetabek. Dalam ulang tahun ini Bapa, kami berdoa biar kemuliaan Tuhan semakin dinyatakan oleh beberapa anggota dan pengurus yang boleh terlibat secara langsung maupun tidak. Biar Tuhan akan memberikan hati kekompakan, hati yang penuh dengan penuh pelayanan, dan hati yang penuh mau melayani. Biar Tuhan memberkati supaya peran aktif dari KWPR dalam pembangunan bangsa berdampak bagi pembangunan tersebut. Kami berdoa Tuhan supaya setiap anggota dari perkumpulan ini boleh menjadi berkat. Dan Tuhan tolong supaya kalau ada hal-hal yang kurang atau ada hal-hal yang perlu diperbaiki, marilah Tuhan dengan pimpinan roh-Mu akan membuat kami kompak, akan membuat kami semakin memperbaiki lebih hari lebih baik, sehingga pelayanan kasih, pelayanan untuk apa yang terbaik, yang berdampak buat kampung kami, biar Tuhan menolong dan memberikan hikmat-Mu, memberikan hati yang penuh dengan kerukunan, hati yang penuh dengan kerjasama dengan baik, sehingga ya Bapa, KWPR ini semakin eksis, semakin diberkati Tuhan dan berdampak bagi pembangunan bangsa dan teman-teman kami yang ada di kampung halaman. Terima kasih Bapa, kami berdoa biar kemuliaan-Mu saja dinyatakan. Mari saudara kita akan berdoa, doa Bapa kami, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami kepada pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kebenaran dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Baik, puji Tuhan. Doa syafaat sudah dinaikkan kepada Tuhan. Kalaupun ada pokok-pokok doa yang barangkali belum terucap oleh hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan pada malam ini, tapi kita percaya sungguh bahwa seperti pujian tadi mengatakan, curahkanlah Tuhan, mujizat-Mu terjadi. Ketika Engkau membuka hati mengikuti ibadah ini, saya sangat percaya Tuhan sedang melawat saudara, Tuhan sedang memulihkan saudara, Tuhan sedang menyembuhkan saudara. Apapun pergumulanmu, Tuhan menjadi jawaban buat kita sekalian. Baik, kita akan siapkan untuk mengakhiri ibadah syukur ulang tahun KWPR yang ke-52 dan ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-76. Sebelumnya kita akan nyanyikan satu lagu bahasa daerah, lagu Manado, jauh-jauh Tuhan so pilih, dan apa seterusnya kita akan nyanyikan bersama-sama sebagai lagu ucapan syukur kepada Tuhan. Jauh-jauh Tuhan so pilih patorang, kong panggil patorang semua. Yesus mau pakai torang pe hidup bagi kemuliaan namanya. Kasih tuh hidup kudus Pak Tuhan, kong jangan ragu iko DP mau. Tuhan mau bikin orang sama dengan Dia, hidup kudus tak bercela. Kita mulai dari awal. Jauh-jauh Tuhan so pilih, jauh-jauh Tuhan so pilih patorang, kong panggil patorang semua. Yesus mau pakai
torang pe hidup bagi kemuliaan namanya. Kasihku hidup kudus Pak Tuhan. Kau jangan ragu ikut DP mau. Tuhan mau bikin torang sama dengan Dia. Hidup kudus tak bercela. Mari sama-sama nyanyikan. Mari jo torang semua. Mari jo torang semua. Datang badekat dengan Dia. Mari jo torang semua. Mari jo torang semua. Datang badekat dengan Dia. Katakan dari Yesus orang ada kedamaian. Dari Yesus orang ada kedamaian. Dari Yesus orang ada sukacita. Dari Yesus orang ada keselamatan. Yesus beserta selamanya. Mari jo orang semua yang di kampung dirembokan semua. Mari jo orang semua, lambaikan tanganmu. Datang badekat dengan Dia. Mari jo orang semua. Datang badekat dengan Dia. Amin. Dari Yesus orang ada kedamaian. Dari Yesus orang ada sukacita. Dari Yesus orang ada keselamatan. Yesus beserta selamanya. Yesus beserta selamanya. Mari Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita akan mengakhiri untuk persekutuan ini, kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur untuk waktu yang terbaik ini, di mana kami boleh ada, berkumpul di dalam Zoom meeting ini. Kami, warga KWPR, kami percaya, kami sudah menerima berkat yang daripada Engkau. Terima kasih, terpuji namamu ya Bapa. Kami kembalikan segala ucapan syukur kemuliaan bagi Engkau saja. Baik, Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan, terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kembalilah ke tempatmu, kembalilah kepada aktivitasmu. Terima berkat daripada Tuhan. Membawa berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, kekuatan, sukacita dan Roh Kudus dari saat ini sampai Maranatha. Kristus datang kali yang kedua untuk menjemput setiap orang yang percaya. Saudara dan saya kita yang diberkati, sama-sama katakan amin. Amin, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, ibadah kita boleh selesai dengan segala baik. Kita boleh dikuatkan, disegarkan, dibaharui dengan kebenaran firman Tuhan yang begitu indah menyapa kita masing-masing dan keluarga kita. Firman Tuhan mengingatkan kita untuk senantiasa kita merdeka di dalam Kristus, bebas dari ikatan dan belenggu dosa. Puji Tuhan, merdeka terus, merdeka. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk dalam acara yang ketiga, yaitu sambutan-sambutan, mari torang mau mengenang torang pe tanah air. Torang menyanyi lagi, tanah airku tidak kulupakan. Saya serahkan kepada worship leader.
Kita akan nyanyikan lagu ini, lagu nasional, Tanah Airku Tidak Kulupakan. Bait yang kedua dikatakan, walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sana ku rasa tenang. Kita boleh mengingat kampung halaman kita. Tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak kulupakan, engkau ku banggakan. Tanahku tak kulupakan, tanahku tak kulupakan, engkau ku banggakan. Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita akan mendengarkan sambutan. Sambutan dari Ketua Umum KWPR Pusat, Laksamana Madya TNI Purnawirawan, Dr. Desi Albert Mamahit MSc. Disilakan. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, bagi seluruh anggota KWPR dimanapun berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Tapi untuk sambutan kali ini mungkin agak berbeda. Izinkan saya untuk menampilkan beberapa slide ya. Karena ini sekalian juga selain untuk merayakan hari ulang tahun KWPR ke-52, kita juga untuk merayakan Dirgahayu Republik Indonesia ke-76. Ada beberapa slide yang saya ingin coba tampilkan di sini agar kita juga bisa mungkin punya sama-sama pemahaman dan kita bisa lebih semangat lagi dan mengetahui jati diri kita. Ini ayat yang luar biasa sekali, mohon maaf, bahwa di Kejadian 28 ayat 15, ini secara jelas dinyatakan bahwa sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Inilah janji Tuhan Allah yang membuat umat Kristen harus yakin dan percaya bahwa Tuhan Allah akan selalu melindungi seluruh umat Kristen, termasuk anggota warga KWPR yang kita cintai bersama. Ini sekedar pemahaman bagi kita bahwa manusia yang ada di Nusantara ini, termasuk yang ada di Minahasa dan kita keturunannya, ini kalau kita lihat itu
berpindah ya, bergerak. Ini kalau secara teoritis kita menyatakan seperti ini, yang kemudian masuk dari daratan Asia, ya, kemudian ke Nusantara. Nah, kalau kita tahu bahwa saat ini di Indonesia kurang lebih ada 300 kelompok etnik atau suku bangsa, atau tepatnya kurang lebih 1.340 suku bangsa, termasuk Indonesia, termasuk orang Minahasa dan orang Remboken sendiri. Nah, ini adalah masyarakat di Nusantara, berbagai macam golongan ya. Nah, ini adalah masyarakat di Minahasa. Kemudian ini juga beberapa masyarakat yang ada di Minahasa, mungkin juga ada yang dari Remboken barangkali ya. Masuk beberapa rumah yang ada, yang saya ambil. Nah, kalau kita harus sadari bahwa kekristenan di Indonesia atau di Nusantara ini sebetulnya sudah ada pada abad ke-7. Ya, ini sudah masuk ke Indonesia, khususnya di daerah Sumatera Timur atau di sekitar Sibolga, karena menurut penelitian dari Gary Van Klinken ya tahun 2010 itu, para penjelajah Persia yaitu Abu Saleh Al-Armini itu pada abad ke-7 sudah melihat adanya gereja-gereja di sekitar Sibolga di sisi pantai barat Sumatera. Jadi gereja-gereja tersebut dibangun oleh Kristen Nestorian dari Persia. Artinya orang yang beragama Kristen sudah ada di Indonesia jauh sebelum bangsa Belanda dan Portugis datang ke Indonesia. Dan bahkan sebelum Borobudur dibangun telah ada orang Kristen di Kepulauan Indonesia. Jadi ini yang harus kita pahami, bahwa bukan hanya kekristenan itu datang karena bangsa dari Spanyol, Portugis, ataupun Belanda atau Inggris, tapi jauh sebelumnya dari Timur Tengah, maksudnya dari Persia, ini sudah datang ke bumi Nusantara ini, khususnya di pantai timur Sumatera. Nah, kemudian kita tahu sejarah kerajaan-kerajaan di Nusantara, ada kerajaan Sriwijaya, itu di abad 10 dan 11, kemudian Majapahit di abad 14. Nah, setelah itu kita tahu juga kedatangan bangsa Eropa di Indonesia, dan kemudian pelaut Belanda, yaitu Cornelis de Houtman dan Peter de Keyser, itu pada tahun 1596, itu mendarat di Nusantara, yaitu di Banten, ya, di daerah Banten. Namun kemudian Cornelis de Houtman diusir dari Banten karena tidak disenangi oleh kerajaan di Banten dan masyarakat di Banten. Nah, kalau kita lihat penjajahan kemudian ya dari VOC dari Hindia Belanda, ini memang dimulai pada tahun kurang lebih 1782. Ini kalau yang ungu ya, warna ungu, ini termasuk di Batavia, Jawa ya, pantai utara, termasuk di Sulawesi Utara, ya, Manado, Maluku, Makassar. Ini Belanda datang kurang lebih tahun 1782, ini sudah dikuasai oleh Belanda. Paling tidak Belanda sudah berada di daerah Manado. Belum tentu dikuasai ya, karena kalau sejarah bangsa Manado atau Minahasa, kita melakukan kerjasama perdagangan. Nah, di Nusantara terjadi penjajahan ya, terjadi penjajahan, kemudian terjadi perang melawan Hindia Belanda. Nah, inilah beberapa pejuang yang ada di Nusantara ini, walaupun waktu itu bersifat kedaerahan. Di sini ada tentunya orang-orang dari Minahasa.
Nah, kalau kita lihat peta Belanda, peta Nusantara ya, pada zaman Belanda, itu tahun 1930, ini yang berwarna biru muda ini adalah daerah yang berada di bawah pengaruh Belanda atau Belanda berkuasa di daerah tersebut, termasuk di Minahasa, ya kita bukan dijajah tapi kita bekerja sama dengan Belanda. Artinya pada saat itu Belanda berada di daerah Minahasa. Nah, kemudian Jepang masuk ya ke Nusantara, termasuk di Manado pada saat itu. Nah, kalau kita lihat kronologis berdirinya Republik Indonesia, ini mulai dari penjajahan Hindia Belanda, kemudian perjuangan bangsa di Nusantara termasuk Indonesia ya, termasuk orang-orang Minahasa, kemudian kebangkitan nasional. Nah, di sini juga orang-orang dari Minahasa sudah banyak terlibat ya, karena kebangkitan nasional ini banyak atau ada beberapa orang dari Minahasa sudah berkuliah di Stovia pada saat itu. Begitu juga pada saat terjadinya Sumpah Pemuda di tahun 1928, itu juga perwakilan dari orang-orang Minahasa juga sudah ikut melakukan atau berpartisipasi di dalam Sumpah Pemuda ini, yang kita tahu bahwa kita bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu, yaitu bahasa Indonesia. Kemudian kita tahu juga terjadi penjajahan Jepang tahun 1942, kemudian Jepang kalah, menyerah dari sekutu, ya kemudian kita memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, tapi setelah diproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia, terjadi perjuangan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, kemudian kita tahu di sini proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia oleh Bung Karno. Nah, perjuangan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia ini harus kita tahu setelah diproklamasikan, Jepang menyerah, pasukan sekutu masuk bersamaan dengan pasukan Belanda ya, atau Nika pada saat itu. Kemudian terjadilah perjanjian Linggarjati, kemudian terjadi agresi militer Belanda pertama, kemudian perjanjian Renville, kemudian agresi militer Belanda kedua, di mana kemudian para pemimpin kita, Bung Karno, Bung Hatta, dan lain-lain ditangkap. Kemudian terjadilah pemerintahan darurat Republik Indonesia di Sumatera. Perlu diingat, pada saat perjanjian darurat terjadinya pemerintahan darurat Republik Indonesia di Sumatera, Bung Karno juga memerintahkan duta besar Indonesia yang ada di India untuk menjadi perwakilan Indonesia di pemerintahan di luar negeri. Di mana pada saat itu duta besar Indonesia bersama stafnya yaitu ada di India, yaitu Mr. Amaramis pada saat itu juga dipercaya mewakili Indonesia di luar negeri. Inilah salah satu yang menjadi bagian partisipasi orang Indonesia atau orang Minahasa di perjuangan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian terjadi perjanjian Rumroyen, kemudian konferensi meja bundar, di mana pada konferensi meja bundar ini Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Indonesia, yaitu pada tanggal 27 Desember 49, di mana Bung Karno diangkat menjadi presiden dan Bung Hatta jadi Perdana Menteri. Ini sejarah singkat Indonesia. Nah, kemudian pada saat memperjuangkan kemerdekaan itu terjadi pertempuran-pertempuran, termasuk di sini yaitu adanya pertempuran sebetulnya di Manado ya, ada ya, mungkin belum tercatat di sini ya. Kemudian terjadi juga gerilya. Gerilya ini tentu terjadi contohnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur, tapi gerilya ini terjadi di mana-mana termasuk di daerah Sulawesi Utara dan Minahasa. Nah, di sini gambaran tentang konferensi meja bundar di Den Haag ya. Nah, setelah terjadinya konferensi meja bundar, maka Belanda memberikan kedaulatan kepada Indonesia. Tapi pada saat itu
diberikan kedaulatan adalah Republik Indonesia Serikat, di mana Presiden Soekarno sebagai Presiden dan Perdana Menteri adalah Bung Hatta. Republik Indonesia Serikat ini ada beberapa, yaitu kurang lebih 7 negara bagian dari Republik Indonesia Serikat, di mana kalau di sini adalah negara Indonesia Timur. Sulawesi Utara termasuk Minahasa berada di bagian Indonesia, negara Indonesia Timur. Nah, kemudian kita tahu bahwa sejarah perjuangan kita memiliki banyak pahlawan ya dari seluruh daerah Indonesia, termasuk sebagian pahlawan Indonesia yang beragama Kristen atau Nasrani. Kita lihat di sini ada beberapa contoh ya. Ini Dr. Leimena, kemudian ini tentu kita tahu sekali ya, Dr. Samuel Tulangi, ini John Lee, dan ini 2 bersaudara, Mendur bersaudara, yang memfoto ya, mengabadikan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi foto-foto Bung Karno lagi membacakan teks proklamasi itu hasil dari foto-foto dari kedua bersaudara ini, yaitu kita bangga juga dari Indonesia, dari Minahasa ya. Jadi Bendur bersaudara. Termasuk di sini ada Pierre Tendean, ya, orang Remboken, dan Maria Walanda Maramis. Inilah para pahlawan Indonesia yang beragama Kristen, khususnya yang berasal dari Minahasa. Nah, ini juga kalau kita lihat beberapa pejabat ya, pahlawan nasional, menteri, kepala daerah, pejuang, dan militer yang berasal dari Sulawesi Utara, khususnya berasal dari Minahasa, ada banyak ya kalau kita bisa lihat di sini. Ya, mungkin ada lagi yang kurang ya, belum ditampilkan di sini. Tapi yang jelas di sini harus kita pahami bersama bahwa orang Minahasa dan beberapa di antara di sini ada orang Remboken ya, itu juga turut di dalam perjuangan untuk Indonesia menjadi merdeka dan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jadi kita bukan hanya penonton, tapi kita adalah orang Minahasa ikut serta di dalam perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia. Ini yang harus kita pahami bersama. Dan ini menjadi kebanggaan kita orang-orang Minahasa. Nah, bukan hanya kaum pria ya, tapi di sini juga ternyata kita harus akui bahwa wanita-wanita dari Minahasa ini juga ternyata turut berperan di dalam pembangunan Indonesia. Mulai dari zaman kemerdekaan, ada yang mulai dari kebangkitan nasional, ya, kemudian Sumpah Pemuda, sampai juga dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ini mungkin ada yang banyak yang tahu ya, kita tahu ini nama-namanya, ya, saya nggak perlu bacakan satu persatu, tapi kita harus bangga bahwa kaum wanita dari Minahasa ini ternyata sangat berperan penting di dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dan menjadi tokoh-tokoh nasional. Bahkan kalau tidak salah di sini ya, saya lupa yang mana ini, Albertine Kando atau Maritonas ya, atau Anawaro. Ini merupakan dokter wanita yang pertama di Nusantara, didikan dari Belanda. Saya lupa yang mana nih. Nah, mungkin ada yang tahu ya, tapi Marie Thomas. Marie Thomas ya, Marie Thomas ya. Marie Thomas ini adalah dokter wanita pertama yang ada di Nusantara ini, termasuk di Indonesia, lulusan dari Stovia. Termasuk juga dokter Anawaro ini juga termasuk yang pertama-tama di Indonesia. Inilah yang harus kita banggakan, yang harus jadi contoh bagi wanita-wanita Minahasa, khususnya wanita-wanita dari Remboken, bahwa mereka mempunyai potensi yang luar biasa di dalam pembangunan nasional. Nah, kemudian kita tahu peta wilayah nasional Indonesia saat ini
Nah, kita juga harus paham dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45, kita mempunyai cita-cita nasional, yaitu negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dengan tujuan adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ya, inilah pembukaan alinea keempat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kepentingan kita, kepentingan nasional adalah keamanan nasional dan kesejahteraan nasional. Nah, yang tren saat ini adalah masalah wawasan kebangsaan. Nah, ini yang harus kita pahami bersama ya, sebagai warga negara Indonesia. Apa sih wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan ini intinya adalah 4 konsensus dasar sebagaimana yang telah diwariskan oleh para pendiri negara dan bangsa Indonesia, termasuk tokoh-tokoh Minahasa, karena tokoh-tokoh pejuang Minahasa juga termasuk founding father bagi berdirinya Indonesia. Yang pertama yang harus diketahui adalah bahwa 4 konsensus dasar itu adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang sekarang sudah diamandemen keempat kali, NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya ada juga ya, sebagai tambahan, yaitu wawasan Nusantara, ketahanan nasional, kewaspadaan nasional, etika kehidupan berbangsa dan bernegara, dan kesadaran bela negara. Ini yang kita sama-sama perlu tahu, terutama orang-orang yang berada di daerah, di Minahasa, di Rembokan, perlu paham tentang apa sih saat ini yang digembar-gemborkan, yang harus diwaspadai oleh bangsa Indonesia, yaitu wawasan kebangsaan. Karena ini adalah untuk menyatukan bangsa Indonesia. Termasuk kemudian tadi yang terakhir ada nilai-nilai bela negara. Nilai bela negara itu ada 5. Pertama adalah cinta tanah air, kedua adalah sadar berbangsa dan bernegara, ketiga adalah yakin Pancasila sebagai ideologi negara, keempat rela berkorban untuk bangsa dan negara, 5 memiliki kemampuan awal bela negara. Jadi inilah yang harus kita tahu tentang bela negara, karena kita semua bangsa Indonesia wajib hukumnya untuk bela negara, sesuai dengan profesi masing-masing tentunya. Nah, ada undang-undang nomor 23 tahun 2019 ya, tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Ini juga perlu diketahui bahwa di pasal 9 untuk pembinaan kesadaran bela negara ini ditujukan bagi warga negara. Jadi termasuk seluruh warga negara. Ya. Kalau kita adalah tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, kader organisasi masyarakat, kader organisasi komunitas, kader organisasi profesi, kader partai politik, dan kelompok masyarakat lainnya, kita harus atau wajib untuk bela negara. Ya. Nah, kemudian kalau kita sebagai orang Kristen, inilah yang harus kita cermati dan saya rasa harus kita laksanakan, yaitu amanat agung. Pada Matius 28 ayat 18 sampai 20, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman, sampai kepada akhir zaman." Kalau amanat agung ini, saya persepsikan sebagai militer atau tentara, ini adalah perintah komandan, perintah panglima tertinggi. Kalau di swasta, ya mungkin di perusahaan-perusahaan, ini adalah perintah dari direktur utama atau chief executive officer.
Ya, jadi di sini perintah dari Tuhan Yesus ini harus kita laksanakan. Ya, perlu diingat ya, ini kewajiban kita sebagai orang Kristen. Nah, inilah para sesepuh kita, para orang-orang tua kita sudah melaksanakan amanat agung itu di bumi Minahasa. Kita tahu Minahasa merupakan salah satu daerah yang mayoritasnya adalah beragama Kristen dan Katolik tentunya ya. Orang-orang yang percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Ini terbukti dengan dibangunnya rumah-rumah ibadah di berbagai daerah, di kampung-kampung yang ada di Minahasa. Termasuk tentunya di Remboken. Sayang saya nggak punya foto. Ada gereja di Remboken ya. Mudah-mudahan ke depan nantinya. Inilah amanat agung yang orang-orang tua kita yang sudah laksanakan di daerah kita, di Minahasa. Nah, kemudian di Matius 22 ayat 21 dinyatakan bahwa berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Di sini ada dua hal ya yang harus kita perhatikan. Pertama, bahwa kita sebagai warga negara Indonesia, kita harus wajib memberikan sesuatu, memberikan sumbangan, dan ikut serta di dalam pembangunan Indonesia. Karena kita adalah bagian dari warga negara Indonesia. Artinya kita memiliki pemimpin dan negara. Ya, jadi berikanlah kepada kaisar yang wajib kamu berikan. Tapi kita juga sebagai umat Kristen, kita juga wajib memberikan ya kepada Allah, Tuhan Allah, hal-hal yang memang menjadi perintah dari Tuhan Allah dan juga Tuhan Yesus ya. Inilah kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia dan sebagai anak Tuhan di Indonesia. Kemudian saya perlu ingatkan bahwa di tahun 2045 Indonesia akan merayakan 100 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Disinilah Indonesia akan menuju Indonesia emas. Untuk menjadi bagian yang merayakan Indonesia emas ini, maka kita, orang-orang Minahasa, orang-orang Remboken, harus benar-benar ikut serta berpartisipasi di dalam pembangunan. Jangan hanya jadi penonton, ya. Kita harus menjadi pelaku di dalam pembangunan nasional Indonesia. Namun demikian, tentu ada persyaratan ya untuk menjadi Indonesia emas, yaitu pembangunan infrastruktur harus dibangun, birokrasi pemerintah harus diperbaiki, tata ruang wilayah juga harus dibangun, kemudian teknologi harus dikembangkan, kualitas SDM, sumber daya manusia juga melalui pendidikan dan lain-lain harus ditingkatkan, termasuk juga sumber daya ekonomi dan keuangan. Ini persyaratan nasional untuk menjadi Indonesia negara maju di tahun 2045. Nah, ini juga Minahasa perlu ikut serta di dalam pembangunan ini. Termasuk juga orang-orang Remboken. Ya, orang-orang Remboken kita akan bangga apabila mereka ikut serta di dalam pembangunan ini dan menjadi orang-orang yang kunci, ya, menjadi penentu di dalam kebijakan ini. Kita berharap banyak orang-orang Remboken yang juga menjadi peserta di dalam pembangunan ini. Jadi bukan hanya sebagai penonton ya, bukan hanya sebagai penonton, bahkan menjadi pemimpin-pemimpin di Indonesia nantinya. Nah, jadi ingatlah kita sebagai bangsa Indonesia, cita-cita bangsa Indonesia melalui pembukaan atau preambul Undang-Undang 1945 alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia ya dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Ya, kita harus juga paham bahwa kita adalah satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu bangsa Indonesia. Untuk itu kita harus bersatu, kita teguh, bercerai, kita runtuh. Akhirnya, ya, melalui Yesaya 41 ayat 10, kita diingatkan bahwa janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Nah, inilah yang harus kita ingat selalu ya, kepada seluruh anggota KWPR dalam suasana pandemi COVID-19 ini. Saya berharap janganlah takut di dalam menjalani kehidupan ini. Kemudian saya berharap agar ikut berpartisipasi di dalam pembangunan di Indonesia dan di Minahasa, khususnya juga di Remboken. Jadi kita jangan jadi penonton, tapi kita harus mengisi diri kita, ya, belajar banyak, meningkatkan kemampuan kita, agar kita bisa ikut berpartisipasi di dalam pembangunan tersebut. Dan kita bisa menjadi berkat bagi sesama manusia. Karena Tuhan Allah akan memberikan kemenangan. Ya, melalui Tuhan Yesus kita akan diberikan kemenangan. Untuk itu saya mengucapkan selamat hari ulang tahun KWPR ke-52 dan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76. Tuhan Allah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Nah, ini contoh ya. Selesai. Terima kasih ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Dr. Desi Albert Mamahit, MSc, yang sudah membawakan sambutan yang mengingatkan kita semua warga KWPR bagaimana kita hidup berbangsa, bernegara, dan bagaimana kita hidup beriman. Juga diingatkan kita bagaimana sejarah perebutan bangsa Indonesia, Sulawesi Utara, bahkan Minahasa. Dan pelajaran ini begitu berharga dan baik. Mungkin kami mohon agar terang lebih memahami dan mengerti. Mohon kiranya Bapak berkenan untuk slide ini dapat di-share bagi kami semua anggota yang ada agar terang boleh melanjutkan pada anak-anak dan cucu-cucu kita. Karena sejarah itu sangat penting. Nah, puji Tuhan, terima kasih. Nah, sebelum kita masuk dalam sambutan yang kedua, mari terang sambut dengan lagu O Minahasa Tempat Lahirku. Silakan worship leader. Kita akan nyanyikan lagu ini, O Minahasa Tempat Lahirku. Oh, Minahasa tempat lahirku, sungguh bangga rasa hatiku memandang keindahanmu. Namamu masyhur di Nusantara karena cengkeh, pala dan kopra, kagumkan pasaran dunia. Danau, Tondano dan sawaladangmu, Asa, Lokon dan Soputan menghias alammu. Oh, tempat lahirku Minahasa, aku rindu setiap masa
sentosa, danau tondano dan sawaladangmu. Danau tondano dan sawaladangmu, asa lokon dan soputan menghias alammu. Oh, tempat lahirku Minahasa, aku rindu setiap masa, aman, damai, dan sentosa. Terima kasih. Kita masuk di dalam sambutan yang terakhir, yaitu yang mewakili penyelenggara ibadah oleh Ibu Tresia Retor Montolalu, SPD MTH. Dipersilahkan. Shalom. Salam sehat semua. Dengan harapan dan doanya, kiranya Patuari Waya ada sehat-sehat semua. Yang terhormat Ketua KWPR Pusat, Laksamana Madya TNI Purnawirawan, Dr. Desi Albert Mamait MSc, yang terhormat Wakil Ketua KWPR, Maijen TNI, Wanti Warane Franky Mamait MSI, Bapak-bapak, Ibu-ibu, pengurus, anggota, dan simpatisan KWPR yang saya kasihi. Saya mewakili keluarga besar Paat, keluarga besar Tasik, keluarga besar Montolalu, selaku penyelenggara acara ibadah syukur ini, yaitu HUT KWPR yang ke-52, HUT kemerdekaan yang ke-76. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Karena acara ini sudah terlaksana dengan baik. Dan tadi kita sudah dikuatkan dengan firman Tuhan. Firman Tuhan telah menyegarkan kita. Dan firman Tuhan telah memotivasi kita agar kita jangan diperbudak oleh dosa. Karena kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus Kristus lewat kematiannya di kayu salib. Bapak-bapak, ibu-ibu, Patuari Waya dimanapun kita berada, biarlah di masa pandemi COVID-19 ini kita dihadapkan dengan masa-masa yang sulit. Dan semua kita telah merasakan dampaknya. Dan oleh karena itu, jangan kita merasa takut dan khawatir. Karena Tuhan melindungi dan menjaga kita sebagai orang-orang beriman. Kita hidup harus mengandalkan Tuhan. Tuhan adalah penolong kita. Tuhan adalah kekuatan kita. Mari kita tetap berharap dan bersandar kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena Dia adalah Sang Pemberi kehidupan. Dan biarlah di dalam kerukunan KWPR, orang saling maleolesan waya, baku-baku bae. Demikian sambutan saya. Saya ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Pakatuan wapaka lawiren.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita sudah masuk di dalam penghujung acara. Acara yang keempat yaitu ucapan terima kasih yang akan dibawakan oleh Sekretaris KWPR. Dengan kasih kami sebut Ibu Meita Apangke dari rumpun keluarga Pak Atasi. Silakan. Shalom, Patuari Rembokan yang diberkati Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur dan terima kasih bagi Tuhan Yesus Kristus karena atas perkenanannya acara ini boleh terselenggara dengan baik. Ucapan terima kasih kepada Ketua Umum KWPR Laksadia TNI Purnawirawan Bapak Dr. Desi Albert Mamahit MSc yang sudah memberikan sambutan yang sangat memotivasi buat kami sebagai pengurus, anggota dan simpatisan yang bergabung dalam acara ibadah ini. Ucapan terima kasih juga buat Wakil Ketua Umum KWPR Bapak Maijen TNI, Bapak Wanti Warene F. Mamait MSI, dan untuk penasehat KWPR yang sudah ikut hadir beribadah bersama-sama dengan kita, Bapak John Mamusung, Bapak Dr. Andes James Joni Tirayo, MSI, dan Bapak Andri semua. Kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan buat penyelenggara ibadah ini, keluarga besar Paat, keluarga besar Montolalu, dan keluarga besar Tasik, dimanapun berada, yang sudah menyelenggarakan ibadah ini, yang oleh Roh pertolongan Roh Kudus sudah selesai dengan baik. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Vence Montolalu MTH yang sudah menjadi saluran berkat bagi kita semua, yang mengingatkan kita sebagaimana kita hidup merdeka dalam Kristus dan tidak diperbudak lagi oleh dosa. Selanjutnya kami juga mengucapkan terima kasih untuk seluruh pengurus KWPR, anggota dan simpatisan KWPR dimanapun berada, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang berada di Jakarta, Bogor, Bandung, Bekasi, Manado, bahkan di Rembokan. Tak lupa juga untuk host kita, Bapak Michael dan Yuke yang sudah membantu acara terselenggaranya ini dengan baik. Kami ucapkan banyak terima kasih karena pelaksanaan ini boleh berjalan. Bila ada kekurangan, kami mohon maaf. Pesan saya, di mana pandemi seperti ini, tempat ibadah masih tutup, mari kita aktifkan ibadah streaming seperti ini agar kita tetap teguh dan kuat dalam mengiring Tuhan. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa tetapkan prokes. Terakhir, kiranya orang semua tetap rukun-rukun, saling menghormati, saling menghargai, dan saling mendoakan. Tuhan Yesus memberkati orang semua. Terima kasih banyak jo semua. Nanti orang baku dapat ulang lagi nih. Maka Tuhan wop pakawalawiren kita nuaya. God bless you. Merdeka. Terima kasih. Kita masuk di dalam acara yang paling terakhir yaitu doa syukur yang akan dibawakan oleh Ibu Nita Pakel Mamusung dari rumpun keluarga Tasik. Silakan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas pernyataan-Mu sehingga kami telah selesai beribadah. Semoga ibadah kami berkenan di hadapan-Mu dan firman Tuhan yang kami dengar, kami dapat memperlakukan itu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saatnya orang akan saling menyapa. Terima kasih, so Tuhan memberkati. Merdeka. 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 Merdeka semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih bos semua. Merdeka. Kakak yang gabung. Terima kasih semuanya. Terima kasih ya. Mardeni Tinggogo. Terima kasih. Terima kasih Sugabung. Terima kasih semua. Terima kasih.
Selfie di poso. Ini kita mau foto dulu. Mau foto dulu ya. Jadi semua open cam ya. Open kamera. Semuanya buka kamera. Yang kameranya masih tertutup, mohon dibuka. Merdeka. Muka-mukanya Bikin Yuka bikin merdeka gitu, merdeka. Fotonya merdeka supaya ada gaya. Semuanya tangan dibuka ya. Merdeka ya. Kanan. Mike, slide 2 ya. Slide 1. Buka. Buka semua. Kita lihat lu tuh muka-muka cakep-cakep semua ini. Muka-muka cantik-cantik. Wah, Adam baru dapat lihat ada Mama ini. Oh, jenggotan. Oke. Slide 1 ya. Kak. Slide 2. Lanjut. Slide 3. Ya. Sebentar. Ya, slide 3. Merdeka. Merdeka. Oke, terima kasih semua. Terima kasih. Oke. Berapa orang? Kita makan. Orang makan sendiri. Mungkin bisa bikin full screen itu Yuka. Mode-nya bikin full screen. Kabar Dak. Kabar baik. Manuel, Nyongki. Kabar bro. Baik. Oh, ada? Tapi nggak dari gambar. Iya, enggak, Pak. Baik, semua. Ibu Bapak Pendeta Vince. Michael. Tuhan berkati Bapak. Tuhan berkati Ibu Sep. Memberkati semua. Bapak Ketua, Pak Desi. Tuhan berkati Megi, makan terus karena Megi. Keluar Bung. Lili Tanja. Tidak daerah, pendeta. Putri, shalom. Shalom. Woi, rombongan sahabat merah. Sebentar. Ibu. Pontianak.